Terima kasih pada pemerintah daerah yang selama ini proaktif dengan kami, Pak Bupati. Kami ucapkan terima kasih banyak, Pak Bupati. Kami tidak henti-hentinya berkoordinasi, komunikasi dengan Bapak bagaimana untuk memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon. Bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, silakan nanti bisa melihat web kami di KONI SIPOR, Sistem Informasi Olahraga KONI Kabupaten Cirebon. Jadi masyarakat tidak perlu nyari jauh-jauh, tinggal klik webnya di KONI, nanti semua akan bisa lihat apa yang dibangun dikelola oleh KONI, nanti akan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur netizen, jumpa lagi dengan saya Afif Rifai di podcast Apa Jare. Ya, dan kesempatan kali ini yang nanti akan saya hadirkan ini adalah orang nomor 1 di bidang olahraga di Kabupaten Cirebon. Ya, pokoknya sosok yang satu ini tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi ya. Pasti kalau berbicara olahraga, sosok yang satu ini sangat lekat sekali. Nah, bersama saya di kesempatan kali ini di hadapan saya ada Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Cirebon, ada Kang Sutardi Raharja. Apa kabarnya Kang Tardi, sehat Kang? Alhamdulillah Sehat Kang? Alhamdulillah. Tetap semangat. Oh iya, semangat harus, apalagi Kang Tardi kan olahraga ya yang sekarang digeluti itu. Iya, betul. Kang Tardi, hari-hari ini apa yang sedang dikerjakan Kang Tardi nih? Ya, alhamdulillah dari program 100 hari kerja kami dengan jajaran pengurus. Kang sambil diminum Kang Tardi, sambil santai saja Kang. Santai. Dari program 100 hari kerja kami bersama teman-teman pengurus KONI Kabupaten Cirebon telah melakukan rapat-rapat kerja, rapat-rapat pengurus, rapat-rapat unsur pimpinan berkaitan dengan carut marutnya tata kelola di KONI Kabupaten Cirebon. Emang carut marut Kang tata kelolanya? Carut marut karena data-data yang dimiliki KONI setelah kami masuk ternyata tidak ada satupun yang bisa sampaikan. Data tertulisnya atau arsipnya? Data secara tertulis maupun tidak tertulis itu tidak ada. Akhirnya kami bersama jajaran pengurus KONI Kabupaten Cirebon dengan bekerja keras, alhamdulillah pelan demi pelan, step demi step, termasuk kayak aset-aset KONI Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh cabur, yang dikelola oleh KONI, akhirnya kita semua data. Termasuk juga manajemen juga kita beres sih semua, alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan itu kan KONI Kabupaten Cirebon ya tentunya tidak luput dari transparansi anggaran ya, sesuai dengan visi misi kita waktu pencalonan gitu kan, bagaimana membenahi tata kelola, transparansi anggaran. Nah, ini sangat penting untuk kepengurusan kami ini. Oke, jadi saya kalau berbicara anggaran ingat statement Kang Tardi ya. Beberapa waktu yang lalu di koran Rakyat Cirebon itu tentang audit mendorong inspektorat untuk mengaudit keuangan KONI. Maksudnya bagaimana Kang? Ya, jadi gini, di anggaran tahun 2023 ini ada anggaran 5 miliar anggaran hibah dari pemerintah daerah. Di tahun 2023 ini? 2023. Kebetulan di pertengahan tahun ini kita menjabat selaku Ketua KONI terpilih. Ya, artinya dari Januari ke Juni itu kepengurusan yang lama masih, ya kan. Nah, alhamdulillah. Yang demisioner lah ya. Demisioner. Alhamdulillah masih ada sisa anggaran 955 juta. Dari 5 miliar. 5 miliar itu. Nah, sisanya yang 4 miliar sekian itu ya sepengetahuan kami ya dipakai untuk biaya Musorkab, terus juga untuk medali emas, perak, perunggu, juga bonus, termasuk bonus ya, untuk bonus-bonus atlet. Nah, sisanya yang 955 juta ini kita sudah melakukan pembatasan cut off terhadap inspektorat. Bagaimana penggunaan kami uang yang sisa ini supaya kami tidak terlibat di dalam anggaran yang kemarin yang sudah dipakai oleh kepengurusan yang lama. Nah, itu kami sudah melakukan itu kepada inspektorat. Alhamdulillah sudah berjalan. Oh, saat ini nih? Iya. Oke. Kenapa gitu Kang? Kang Tardi menginginkan pengurus baru ini untuk menanyakan penggunaan anggaran gitu. Pengurus termasuk Kang Tardi berarti nih? Ya. Kenapa mempertanyakan anggaran Kang? Ya maklum lah teman-teman menanyakan itu karena kenapa sih kok besar sekali gitu kan. Makanya
kami kebetulan waktu itu jadi pengurus KONI yang lama di bidang usaha dan dana, ya kami juga menjelaskan terhadap teman-teman gitu kan bahwa uang yang dipakai kemarin itu adalah untuk bonus-bonus atlet kemarin yang mendapatkan prestasi dan untuk biaya musorkab KONI Kabupaten Cirebon, dan untuk acara yang lain kita manggalah itu nanti biar inspektorat nanti yang lebih tahu nanti arah penggunaannya. Tapi prinsipnya sebagian kami sampaikan, yang penting bagaimana pertanggungjawaban kami keuangan di tahun 2023 di bulan Juli sampai dengan Desember. Dari 955 juta ini kita sudah plot anggaran untuk cabur, Mas. Cabang olahraga. Cabang olahraga ini 500 juta. Nah, 500 Per cabur atau bagaimana? enggak, total dari jumlah 42 cabur. Oh. Nah, sistem Kedumane piraan Kang Tardi kan? ya Iya kan? dari kalau melihat angka mungkin 500 miliar gitu kan. Tapi Iya. kalau dibagi rata-rata 10 juta aja udah 400 juta. Iya. Tapi kita tidak seperti itu. Kita sistem profesional dan proporsional. Dari yang terkecil sampai yang terbesar ada ranking klasifikasi cabur-cabur. Berdasarkan yang apa itu, Kang? berdasarkan nanti ranking, Prestasi atau apa ya? dari ranking prestasi. Ini kan yang menonjol ini kan perbakin ya. Penembak lah ya. Nah, menembak. Dan alhamdulillah, Mas, ini juga perlu kami sampaikan nih terhadap Apa itu? masyarakat Kabupaten Cirebon Apa? bahwa Jawa Barat ini juara umum Juara umum dalam menembak. Popnas, dia ajang Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Pelajar nasional. Ini di Jawa Barat Palembang, ketua umumnya. ya, Oh. juara umum. Iya, juara umumnya. Nah, ini juara umum Jawa Barat. mendapatkan 4 emas, 2 perak. Ini tidak luput dari anak-anak Kabupaten Cirebon nih. Yang membela Jawa yang Barat. membela Jawa Barat. Ada namanya si Henry Tri Sulaiman. Ardi Tri Sulaiman ini asal atlet Kabupaten Cirebon menembak. Ya, yang membela Yang Jawa membela Barat. Jawa Barat. Di Alhamdulillah Popnas. di Popnas ini Mendapatkan medali. 2 emas, 1 perak. Oh, 2 emas. Iya. Jadi dapat 4 emas Jawa Barat. Duanya dari Kabupaten Cirebon di Sumbang dari itu. Ardi di Sumbang. Iya, Alhamdulillah. dari atlet Kabupaten Iya, Cirebon ini ya. menjadi suatu kebanggaan juga. Saya terima kasih kepada Perbakin Kabupaten Cirebon. Terus jangan pernah berhenti. Pembinaan terutama Pembinaan atlet ini karena kita masih panjang untuk persiapan daripada kejuaraan untuk di Porkap di Porprov 2026 nanti akan digelar di Bogor dan Bekasi. Oke. Ya. Kang Tardi, selama ini Anda kan jadi ketua ini ya, Iya. Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon. Kenapa Anda terus mendorong, Anda terus untuk sepertinya ingin ada transparansi anggaran? Kenapa gitu? Ya karena dengan adanya transparansi anggaran ini publik biar tahu. Selama ini kan masyarakat Kabupaten Cirebon berapa sih anggaran KONI yang digelontorkan untuk olahraga ini? Karena pemerintah tidak henti-hentinya menggelontorkan uang itu cukup besar ternyata kan gitu. Nah makanya saya berkomitmen dengan kepengurusan yang sekarang bahwa kita akan terbuka dan transparan dalam rangka mengelola keuangan negara, yaitu melalui hibah kode Spora Kabupaten Cirebon. Itu maksudnya ya. Jadi supaya tidak ada lagi orang bertanya bahwa kenapa tidak prestasi, kenapa dan bagaimana. Oh ternyata nanti masyarakat yang Iya, menilai. masyarakat yang menilai. Iya. Ini tujuan dari Kang Tardi ya, agar kenapa Kang Tardi ini terus untuk melakukan transparansi anggaran betul, terutama ya. betul. Oke, dan Kang Tardi ini berkaitan dengan Kang Tardi yang mendorong agar inspektorat juga memeriksa keuangan pengurus terdahulu gitu. Iya kan? Sebetulnya tidak mendorong, artinya kami menyampaikan bahwa kami sudah melakukan by surat untuk cut off kepada inspektorat. Artinya pembatasan keuangan tadi. Jadi uang yang digunakan oleh kami di kepengurusan yang baru ini batasannya di bulan Juli. Ini kan gitu kan, 955 juta. Nah, urusan nanti yang sisanya yang dipakai pengurusan yang lama itu mangga. Itu terserah daripada inspektorat, pasti mau diaudit apa silakan. Itu tugas daripada inspektorat, kira-kira kan begitu. Yang penting ranah kita adalah ranah yang di sisa anggaran ini yang nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh kepengurusan yang baru sekarang ini. Oh, gitu ya. Pokoknya Siap. Kang Tardi
menginginkan keterbukaan itu Iya, ya. betul. Keterbukaan. Ya. Nanti kerjasama dengan inspektorat itu berapa bulan sekali untuk terus untuk melakukan cek anggaran itu gitu ya. Iya. Transparansi anggaran nantinya itu, Kang. Berapa bulan sekali gitu, Kang? Kebetulan Atau tiap kita memang sudah diprogramkan per 3 bulan sekali, per 3 bulan kita akan selalu komunikasi koordinasi dengan inspektorat, bagaimana mengelola anggaran ini dengan baik supaya jangan salah langkah gitu kan, karena kita dalam rangka penggunaan anggaran ini juga diatur dalam DPA, ya DPA KONI, NPHD ya. Ya, oke. Dan Kang Tardi, ini formasi kepengurusan Anda sebagai ketua yang baru. Itu formasinya berapa? Ada muka lama, ada muka baru atau bagaimana? 50-50 atau memang semua Alhamdulillah wajah baru gitu? semua wajah baru. Semua Ada 2 pengurus, saya dan bendahara, mungkin yang lama. Wajah ya. lama. Iya. Sisanya orang baru. Wajah lama tapi semangat Ya, baru. semangatnya luar biasa, semangat Iya, baru. semangat baru gitu ya. Betul, Oke, betul. oke. Nah, ini per cabur yang tadi disebutkan itu. Kan prioritas adalah cabang menembak dengan alasan banyak menghasilkan prestasi untuk Kabupaten Cirebon gitu Iya. ya. Oke, dan itu persentase itu sudah disepakati oleh cabur itu. Ya kami yang ngatur. Hmm. Kami nanti yang ngatur bagaimana sistem profesional dan profesional tadi. Berapa yang harus kita gelontorkan untuk cabur-cabur yang prestasi ini. Kalau perbakin kemarin kan dapat 3 emas, ya kan. Nah itu kan artinya penyumbang emas terbanyak lah Di Porprov kemarin, 22, ya kan gitu. Nah nanti dari situ, dari mulai yang terkecil atau terbesar sampai terkecil nanti berapa yang harus kita reng-reng itu kan. Tapi dalam 100 hari kerja ini kita masih terus bagaimana menghitung angka itu dari 500 juta itu. Yang penting 500 juta habiskan semua untuk cabur. Untuk cabur ya. Nanti ini masing-masing diserahkan ke cabur. Iya, diserahkan ke Terserah cabur. nanti mereka mengelola rumah tangganya sendiri. Itu nanti melalui rekening masing-masing cabur. Jadi dan ke depan alhamdulillah Mas, artinya gini, di samping kita juga masalah transparansi anggaran, dalam program 100 hari kerja ini kita sudah sistemnya pakai IT semua sekarang. Sudah ada SIPUR. Apa itu? SIPOR itu sistem informasi olahraga Kabupaten Cirebon. SIPOR. SIPOR. Ya, Sistem yang dibuat oleh informasi tenaga-tenaga ahli dari KONI yang sekarang ini. Pokoknya ada serba webnya IT nanti. lah ya. Ya, serba IT. Jadi masyarakat pun nanti bisa melihat. KONI Kabupaten Cirebon nanti tinggal klik ya webnya, nanti muncul. Nah makanya sekarang tidak bisa cabur-cabur ini hanya bermain-main di situ. Kita akan lebih selektif dan lebih tegas kepada cabur-cabur. Bagi cabur-cabur yang tidak ada pembinaan, tidak ada atlet, ya mungkin di tahun depan kita tidak akan ngasih anggaran. Kita butuh cabur-cabur yang serius dalam rangka membina untuk meraih prestasi di Porprov 2026 nanti. Oh, jadi sebetulnya ini nanti berbasis IT ya? Ya, semua sistem IT. Semua sistem. Jadi bukan hanya KONI, tapi masyarakat pun bisa mengklik, Mas. Oh, Artinya jadi mau cabur apa nih? Prestasinya apa yang dibangun? ya pokoknya masyarakat juga bisa mengetahui Iya, informasi apa sih KONI itu kan? KONI Ya. dan juga olahraga Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon, apa yang sudah diperbuat oleh Kabupaten Cirebon. Itu akan lebih mudah. Jadi itu ya memanfaatkan KONI Kabupaten Cirebon ini berbasis IT lah ya. Basis IT, sistem IT. Jadi sekarang ini tidak main-main, artinya kalau kemarin kan Pak saya atletnya 50, Pak saya atletnya 20. By data Wah, sekarang. Sekarang harus by data. By data. Namanya siapa, usianya berapa, dari mana asalnya, ya kan, apa yang semua by data semua. Jadi kalau namanya atlet A muncul semua itu. Oh kelompok usianya ada sekian nanti semua muncul. Itu semua by data dan sistemnya udah secara otomatis. Ini berkat kerja keras daripada teman-teman pengurus yang sekarang, Mas. Dengan sistem anggaran yang terbatas, tapi kita sistematis. Kemungkinan mungkin baru satu-satunya Cirebon Yang membuat sistem IT ini. iya, berbasis data itu. Berbasis, ya. Berbasis IT ini. Iya. Oke. Oke, Kang Tardi, tentu Anda sebagai ketua umum itu kan punya mimpi besar dalam tanda petik ke depan. Oh ya. Punya keinginan ke depan. Apa sih keinginan Anda gitu? Keinginan kami adalah bagaimana mengelola organisasi KONI ini, olahraga ini, bisa prestasi yang lebih baik, Mas. Karena pemerintah daerah selalu menggelontorkan anggaran hibah untuk KONI, tapi prestasinya selalu menurun. Ya kan, apalagi yang kemarin ya, mohon maaf ya. Nah, harapan kami
di Porprov 2026 ini minimal 15 besar lah Mas. Iya, masih ada beberapa tahun Ya, lagi ya. Karena kita perlu persiapan ekstra. Ya, terutama pembinaan dan Iya, latihan ini, betul iya kan? sekali, betul. Pembinaan dan latihan seperti apa nanti tugas Binpres lah itu. Binpres Ya, yang lebih Kabid apa? Binpres lah ya. Ya, Binpres itu kita alhamdulillah orang-orang hebat ini. Ya, yang paham betul bagaimana mengelola atlet-atlet ini supaya fit, semangat, serius ya kan. Tentunya harus kerjasama yang baik itu. Jadi ini tujuan dari Kang Tardi untuk transparansi anggaran, kemudian coba mempertanyakan ke pengurus lama di Koran Rakyat Cirebon beberapa hari yang lalu. Ini tujuannya apa gitu Kang? Untuk cobalah katanya untuk pengurus yang lama pun dimintai keterangan gitu ya. Ya dijaluki keterangan lah. Apa Ya, maksudnya itu? Sebetulnya tidak dimintai keterangan sih. Itu mah urusan ranah mereka ya, ranah Iya, inspektorat. betul. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami tahu. Bahwa jangan sampai ada anggapan tahun 2023 KONI Kabupaten Cirebon dapat 5 miliar. Nah, tapi 5 miliar ini kan masyarakat tidak tahu, ya kan, bahwa bukan sebagian ya. Itu hampir berapa persen itu? 75% anggaran dipakai untuk kegiatan yang kemarin 2022 itu Mas. Jadi biar lebih jelas lah. Ya kan, jadi bagaimana masalah penggunaan anggaran yang kemarin yaitu nanti silakan nanti dari tim inspektorat lah nantinya akan tahu. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon Kang Sutardi Raharja ini semata-mata ini demi untuk transparansi Iya, gitu kan? betul. Jadi transparansi ini adalah kunci utama, Mas. Ya, karena kita dengan cabur, jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Cabur pun harus demikian. Dengan sistem IT, kita tidak akan bisa dibohongi, gitu kan. Latihannya di mana, hari apa, nanti kan kita cross check semua. Makanya dengan sistem IT ini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk di 2024 kalau cabur-cabur yang tidak serius dalam rangka pembinaan atlet ya punten. Kita akan lebih memprioritaskan cabur-cabur yang punya semangat untuk meraih prestasi tadi. Itu juga nanti pembinaannya tentunya berjenjang, Kang Pasti. Tur ya. Pasti. Gitu ya, tidak asal Iya. mereka latihan, Betul. tapi benar-benar harus berjenjang Iya. dan terukur juga, Kang Tardi. Iya kan? Bagaimana dalam rangka mempersiapkan? Kayak kemarin contoh, kita kemarin ada uji trek Mas. Ini ternyata Kabupaten Cirebon ini memiliki uji trek sepeda tuh Mas. Di mana gitu Di kan? belakang sumber. Itu dihadiri dari Malang, Bekasi, Tangerang. Itu Ternyata hampir- treknya itu bisa cukup memadai, bisa dijadikan untuk event katanya. Itu poligon MTB dan Bootcamp. dan itu juga PR untuk KONI ke depan bisa Iya. mengembangkan itu, Kang. Kebetulan cabur isi kemarin yang mengadakan. Alhamdulillah ternyata kita banyak berbincang di sana dengan teman-teman sponsor juga dari teman Poligon juga. Nah itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk kompetisi resmi itu lahannya, Gitu lahan ya. masyarakat itu yang itu. Treknya itu ya. Itu. Iya. Alhamdulillah. Yang di desa apa itu, Kang? Cikuya, Cikuya. Berarti belakang dekat sumber. perkantoran sumber Iya, lah ya, perkantoran situ ya. sumber ya di situ. Saya juga baru tahu selama berpuluh-puluh tahun ternyata ada juga ya. Oh, di Dulunya situ. bekas jalan kerbo kata masyarakat sih. Hmm. Dulunya bekas jalan kerbo, terus juga Akhirnya? dipakai trek untuk trail, terus Terakhir akhirnya digunakan untuk kemarin sepeda. poligon MTB Bootcamp tadi. Ternyata luar biasa antusiasme daripada. Oke, yang kembali lain. ke ini, Kang Tardi. Siap. Kang Tardi, ini semata-mata Anda tidak ada kepentingan lain untuk transparansi anggaran, kemudian pernyataan dari Anda ini statementnya ceruknya ini menyasar ke pengurus yang lama gitu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi sebetulnya kita tidak ada menyasar ke pengurusan yang lama karena kita juga orang lama gitu kan, pengurus lama. Jadi tidak ada sama sekali? Tidak ada. Artinya kami menjelaskan saja, menjelaskan yang real bahwa di 5 miliar ini kita tinggal sisa 955. 955 juta dipotong untuk anggaran Pelantikan. pembinaan. Ya, termasuk pelantikan. Pelantikan gitu ya. Pelantikan ada 80 juta. Nah, sisanya ini nanti sampai Desember, Mas. Bayangin, dengan anggaran yang minim kita insya Allah bagaimana cara seorang ketua harus bertanggung jawab. Ya Sampai memang di Desember sinilah selesai. ya, Ya, gitu. seorang pemimpin itu di saat anggaran minim, Ya. iya kan memanajenya seperti apa, Betul. kemudian juga
ini harus putar otak gitu Kang Betul, Tardi. Iya. sangat diputar Iya otak. kan Kang Tardi kan harus putar otak gitu. Karena biar bagaimanapun juga Mm-mm. ketua harus bertanggung jawab. Mhm. Dari mana anggarannya biar ketua yang nyari kan gitu. Mhm. Yang penting sampai Desember ini close kita selesai. Desember. Kemudian bisa untuk mencari terobosan berikutnya gitu kan? Iya, ya artinya dengan sistem IT yang kita bangun, insya Allah nanti kita bisa jualan mas. Maksudnya jualan ini jualan atlet-atlet nih terhadap para pengusaha-pengusaha yang selama ini menjadi tim Dewan Penyantun, ya kan terhadap KONI Kabupaten Cirebon. Selama ini kita mau menyuguhkan apa terhadap para pengusaha, karena data tidak ada. Nah tapi dengan sistem IT ini kita tinggal klik, tinggal kita bawa sodorkan nih bahwa KONI Kabupaten Cirebon mempunyai 42 cabang olahraga, mempunyai cabur-cabur yang berprestasi di sini kan gitu. Ini adanya demikian ini setelah Kang Tardi menjadi ketua umum. Iya. Dan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Belum pernah. Iya Pak, itu tadi carut marutnya data itu yang tidak ada. Ya, ini artinya satu data 100 hari ini luar biasa. Iya, ya. alhamdulillah. Iya kan, gebrakannya gitu kan. Termasuk juga renang juga banyak kegiatan yang selama ini saya pantau ya. Ternyata juga potensinya luar biasa. Walaupun kita tidak memiliki kolam renang, tapi pelatih renang ini cukup luar biasa membina atletnya Kabupaten Cirebon. Banyak event-event yang dilakukan oleh renang juga. Renang ya. Ya. Oke, dan juga ada beberapa atlet dari Kabupaten Cirebon dari renang juga yang cukup membanggakan gitu. Betul sekali. Kemarin dapat emas juga kan. Di kelompok umur atau apa itu Kang? Kelompok umur. Kelompok umur. Iya. Oke, dan Kang Tardi dari sisi pembinaan, ya walaupun ini ranah Binpres ya. Iya, ranah Binpres. Oke, ini Anda akan menitik beratkan pada atlet yang muda atau bagaimana? Atau beli dari daerah lain? Kami akan lebih fokus membina atlet daerah sendiri. Makanya saya Produk sendiri? Ya, saya akan menekankan kepada seluruh cabur agar atlet-atlet daerah sendiri. Kami akan lebih bangga kalau atlet-atlet sendiri dibina sampai prestasi. Tapi kami tidak bangga kalau atlet-atlet prestasi itu dapat beli. Atau atlet dari Kabupaten Cirebonnya diambil, dibeli oleh daerah lain gitu kan? Ya memang selama ini banyak mas, karena itu tadi artinya kita harus bersinergi mas antara KONI dengan pemerintah daerah. kabupaten. Kita tidak bisa lepas itu. Sehebat apapun ketua KONI tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah daerah nggak bakal mas. Itu ya. Karena kuncinya di situ, di saat porprov itulah adu gengsi daerah. Nah, tinggal kita bagaimana, kita juga tidak berhenti dengan Pak Bupati. Selama ini terus kita komunikasi aktif bagaimana membangun atlet, bagaimana membangun sarana prasarana, karena untuk latihan atlet juga kan harus didukung dengan sarana prasarana. Nah, selama ini kan hanya beberapa cabang olahraga, paling baru perbakin, yang lain berebut gantian. Ya karena disitulah artinya kita. Pokoknya atlet menembak Kabupaten Cirebon itu membanggakan sekali gitu ya. Mudah-mudahan nanti di Porprov 2026 di Bogor dan Bekasi, mudah-mudahan dari 3 emas bisa 5 emas. Targetnya 3. Enggak, kemarin 3. Oh, 3. Nah, dari 3 ini kita minimal naik kelas ya kan. Kenapa harus bertahan di 3? Kalau tidak bisa 5 kan gitu ya. Nah, itu. Jadi apa yang diharapkan oleh kami dan Bupati Cirebon minimal di angka 15 besar itu bisa tercapai. Gitu ya. Ya. Kemudian selain menembak apalagi Kang? Ada yang dibanggakan itu Kang? Gulat. Oh, ada gulat. Ada gulat, ada renang, ada selam, ya kan ada. Itu atletnya dari Kabupaten Cirebon? Iya, dari Kabupaten Cirebon. Iya, kelahiran Kabupaten Cirebon. Dan itu diambil dari Pekan Olahraga Pelajar atau memang ngambil dari apa Kang? Pembinaan ya. Pembinaan. Dari mulai Pekan Olahraga Pelajar, Popda, Pekan Olahraga Daerah, nah atlet-atlet yang potensi ini digali. Terus bagaimana mengambil anak-anak ini yang punya potensi kita ambil melalui cabur-caburnya, termasuk juga basket juga kemarin baru menyelesaikan turnamen antar pelajar. Sebetulnya banyak bibit-bibit Kabupaten Cirebon. Bagaimana atlet Kabupaten Cirebon ini supaya tidak lari ke daerah lain? Ya kembali lagi antara KONI dengan pemerintah daerah harus satu suara. Dan duduk bersama gitu bersama. Ya. Membicarakan persoalan ini kan. Jangan sampai ini sudah bagus diambil lagi oleh daerah lain kan banyaknya begitu Kang. Betul iya kan? sekali. Karena daerah-daerah lain menjanjikan.
terhadap atlet. Atlet yang berprestasi. Terutama masa depan atlet ya. Ya, anak-anak yang sekolah minimal SMA gratis, ya kan ada biaya bulanan untuk jajan. Luar biasa apresiasinya gitu Kang ya, daerah lain itu kan. Betul. Termasuk kami akan coba meniru. Ya, belajar pengalaman se-Jawa Barat ini, daerah lain kita selalu komunikasi aktif, koordinasi aktif. Bagaimana sih? Oh ternyata begini. Nah inilah yang kelebihannya di situ. Jadi pengalaman ini kita terapkan di hari ini ke pengurusan yang baru. Oke ya. Ya dibawa kepemimpinan Kang Sutardi Raharja gitu ya. Oke Kang Tardi ya. Tentu Anda juga harus memutar otak nih berkaitan dengan anggaran. Siap. Ya sehebat apapun atlet kalau tidak ditopang dengan anggaran yang ada, iya kan juga percuma juga. Nah ini Kang Tardi, terobosan apa yang nanti akan diperbuat oleh Kang Tardi berkaitan dengan untuk menopang atlet ya prestasi, kira-kira anggaran juga ada gitu Pak. Jadi kami sudah berbicara sama Pak Bupati bahwa ini kan di Cirebon ini kan banyak dewan-dewan penyantun yang masuk di dalam KONI. Ada juga banyak juga. Oh iya, banyak dari PLTU, Indosemen, dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon, ada 9 kalau nggak salah. CSR-nya gitu gimana Kang? Ya bukan hanya CSR, kalau kami minta supaya ya itu tadi setelah database semua masuk ke KONI, nah nanti kami akan menyodorkan kepada Pak Bupati bagaimana mengundang para pengusaha duduk bareng. Ini loh atlet-atlet kita, cabur-cabur kita yang punya prestasi, sok mangga. Prinsipnya perusahaan A harus ngambil bapak angkat apa nih, salah satu cabur. Itu akan lebih mudah Mas. Kita tidak membutuhkan minta bantuan uang ya, tapi minimal cabur ini punya bapak angkat. Kalau sudah punya bapak angkat dari perusahaan. Iya, tapi selama ini sudah ada gitu ya. Upaya lagi kita jalan terobosan. Kita sudah lobby-lobby, kemarin juga kita pertemuan di rest area dengan Pak Teguh yang punya rest area, terus juga dengan Pak Wawan, pengusaha mobil juga. Itu bagaimana kita lobby-lobby dengan para pengusaha ini bisa supaya bisa tertarik ya. Tentunya dengan tertariknya mereka ini, ya itu tadi by data tadi. Gitu loh. Kita tidak bisa ujuk-ujuk Pak, tolong sih bantu kami, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Jadi dia buka dulu websitenya bagaimana, biar mereka tahu gitu ya, betul. tentang kondisi atlet Kabupaten Cirebon, prestasinya dan yang lain. Betul gitu. sekali. Betul. Oke, dan saat ini masih dalam rangkaian 100 hari Kang Tardi? Masih. Selain yang tadi disampaikan, apa lagi Kang Tardi? Ya, yang tadi IT itu apa lagi? Sistem IT ya udah, artinya kita lagi fokus kepada persiapan rapat kerja kemarin. Karena rapat kerja kemarin itu kita kasih waktu 1 minggu kepada cabur-cabur supaya semua data itu masuk, biar kita lebih cepat untuk bekerja, ya kan? Karena dengan by data sudah masuk, kita akan rapat pengurus lagi, terutama yang lebih dominan adalah Binpres itu tadi. Binpres ya. Oke, dan Kang Tardi, sayang sekali waktu kita terbatas di podcast ini ya. Sebelum saya tutup, silakan apa yang ingin Anda sampaikan, pesan-pesan Anda untuk pemerintah kabupaten, untuk masyarakat, apa gitu Kang Tardi, mangga. Ya, terima kasih pada pemerintah daerah yang selama ini proaktif dengan kami, Pak Bupati. Kami ucapkan terima kasih banyak. Pak Bupati, kami tidak henti-hentinya berkoordinasi, komunikasi dengan Bapak bagaimana untuk memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon. Bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, silakan nanti bisa melihat web kami di KONI SIPOR, Sistem Informasi Olahraga KONI Kabupaten Cirebon. Jadi masyarakat tidak perlu nyari jauh-jauh, tinggal klik webnya di KONI, nanti semua akan bisa lihat apa yang dibangun dikelola oleh KONI, nanti akan kelihatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Tardi, terima kasih, sukses nih Kang Tardi ya. Amin. Terima kasih. Oke, dan sedulur-sedulur netizen, itulah perbincangan saya dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon, Kang Sutardi Raharja, berkaitan dengan transparansi anggaran KONI. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja, kesempatan kali ini harus pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.